di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hari masalahnya sinuan jadi semuanya bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan kawannya. Nomor satu, kita baca bareng-bareng soalnya. Salah satu bentuk nasionalisme seorang prajurit peta yakni Latif Hendradiningrat dan dibantu oleh Suhud saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta adalah bla 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 A. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diperkenalkan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II di Batavia. B. Pengibar bendera merah putih sangsaka merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. C. Mengusulkan dan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. D. Menghadiri penaikan bendera saat proklamasi kemerdekaan berlangsung. E. Menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke kawan-kawan, jadi perlu kita ketahui sebagaimana yang sudah Maakia beritakan di video-video Maakia sebelumnya, yaitu terkait dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan kawan-kawan searching lagi SPKI ya, sejarah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, bahwa memang proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 dan terjadinya proklamasi ini terjadinya ini gitu ya, atas ya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tentunya terjadi karena adanya berbagai macam perundingan yang terjadi, seperti terjadinya perundingan antara golongan muda, golongan tua, kemudian adanya peristiwa Rengas Dengklok terlebih dahulu, barulah terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Dan ada beberapa tokoh, yaitu satu yang merupakan seorang prajurit peta, yaitu Latif Hendradiningrat, kemudian dibantu oleh Suhud, dan satu lagi itu tidak diketahui identitasnya. Jadi ada 3 orang nanti ya yang bertugas saat itu adalah untuk mengibarkan bendera gitu kawan-kawan. Jadi bentuk nasionalisme yang dilakukan oleh mereka ini adalah mengibarkan bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawabannya yang paling tepat adalah yang B gitu kan ya. Jadi beliau ini, kedua ini dibantu oleh satu orang yang nggak siapa tahu itu. Jadi awalnya ditunjuk adalah Trimurti. Jadi ada yang namanya Trimurti ditunjuk untuk mengibarkan bendera yang hadir saat itu, namun Trimurti menolak. Kata beliau yang lebih cocok, lebih pantas untuk mengibarkan bendera adalah berasal dari seorang prajurit. Maka ditunjuklah salah satu seorang prajurit peta yang bernama Latif Hendradiningrat dibantu oleh Suhud, dan satu lagi yang membawa nampan itu identitasnya kurang begitu diketahui gitu oleh kita semua gitu ya, yaitu pengibar bendera merah putih sangsaka merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Jadi ini bentuk nasional yang dilakukan beliau. Kalau menyanyikan lagu itu bukan dilakukan hanya untuk beliau saja, tapi ya semua orang juga yang hadir saat itu menyanyikan lagu tentunya ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa lagu W.R. Supratman itu diperkenalkan pertama kali tanggal 28 Oktober tahun 1911, yaitu saat Kongres Pemuda II, yang selanjutnya menghasilkan Kongres Pemuda itu adalah Sumpah Pemuda. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu asalnya dari adanya Kongres Pemuda II ya, Sumpah Pemuda. Makanya diperingatilah tanggal 28 Oktober itu sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda gitu maksudnya. Itu ya, jadi lagu kebangsaan itu ternyata diperkenalkan pertama kali 28 Oktober tahun 1908. Kemudian yang mengusulkan dan mendatangi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan ya menghadiri penaikan bendera saat proklamasi kemerdekaan berlangsung, banyak ini ya, bukan hanya ini, jadi semuanya juga. Tapi yang lebih urgent, yang lebih sangat berarti oleh Hendradiningrat itu adalah pengibaran bendera. Ini itu untuk nasionalisme beliau gitu kan. Ansen inap jadi mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Nah, pertama ya udah hadapi dulu dengan menjadi semua solution. Biar apa? Biar ada inspirasi gitu ya. Di sini ngumpet misalnya. Para pejuang golongan muda merasa terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Tan Malaka. Maka pada dini hari itu maksudnya, ini nggak usah pakai dini lagi, sorry saya ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah. Mang Aki diam, sorry. Maka pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, kelebihan lagi 1900 berapa ini? 1945. Mereka bersama Sodanso Singgih, ada Sodanko Singgih, salah seorang anggota peta. Jadi beliau ini adalah salah seorang anggota peta, sama kayak Latif Hendradiningrat barusan.
Dan pemuda lain membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan. Jadi saat itu Guntur baru berusia 9 bulan. Serta Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian selanjutnya dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok itu terjadi sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata kawan-kawan ya. Jadi pekulungan muda yang disebut membawa yang kita kenal dengan menculik katanya ya, menculik Soekarno dan Hatta juga bersama Ibu Fatmawati dan juga Guntur yang baru berusia 9 bulan ke Rengas Dengklok. Maka disebutlah peristiwa Rengas Dengklok. Salah satu bentuk pengawalan sila keempat yang dilakukan oleh golongan tua yakni Ahmad Subarjo. Nih lagi-lagi pengawalan sila keempat. Saat itu adalah bla 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 A melakukan perundingan dengan golongan muda sehingga disetujuilah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jakarta. B. Mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. C. Meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamirkan kemerdekaan. D. Menyepakati hasil penyusunan teks proklamasi kemerdekaan yang melalui proses perdebatan panjang. E. Penyumbangan ide penulisan teks proklamasi kemerdekaan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui, jadi sehari sebelum saat Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, maka golongan muda dan golongan tua itu melakukan perundingan. Nah, jadi di sana ya golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo melakukan perundingan kawan-kawan. Jadi untuk perdamaian gitu kawan-kawan. Jadi jangan sampai ada salah paham saat itu karena dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok itu ada kesalahpaham, ketakutan bahwa Soekarno dan Hatta masih termakan isu oleh Jepang gitu sejarahnya itu. Maka ternyata yang benar, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A kawan-kawan ya. Jadi Ahmad Subarjo itu melakukan perundingan dengan golongan muda sehingga disetujuilah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jakarta. Setelah disetujui ini, maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi kalau ini hasilnya, hasil perundingannya ya, karena yang ditanyakan adalah pengawalan sila keempat. Nah, sila keempat itu kan demokrasi ya, musyawarah. Nah, itu berarti perundingan. Nah, masuknya ke yang sila keempat yaitu yang A gitu kan ya. Kalau ini meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu memproklamirkan, ini terjadi pada tanggal 17 Agustusnya kalau nggak salah ya, di malam harinya gitu kawan-kawan. Kemudian menyepakati penyusunan teks proklamasi, enggak, itu menyumbangkan ide penulisan teks proklamasi juga bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah melakukan perundingan dengan golongan muda sehingga disetujuilah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jakarta. Itulah H merupakan bentuk pencerminan sila keempat yang dilakukan oleh golongan tua yakni Ahmad Subarjo bersama golongan muda gitu kan kawan. Ansen inap jadi mantap. Kalau mantap, next soal number 3 nih. Pertama ya udah kita hadapi dulu ya, cuma jadi semai push solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Salah satu bentuk pengawalan sila keempat, lagi-lagi sila keempat yang dilaksanakan oleh golongan tua dan golongan muda pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 yang berlangsung dari pukul 2 pagi sampai 4 adalah bla bla bla. Oh, ternyata kawan-kawan perlu kita ketahui, jadi terjadi apa nih? Ya, salah satu bentuk pengawalan sila keempat nih. Ada semacam apa ya, nanti coba kita lihat optionnya. A. Perundingan antara golongan tua dan golongan muda terkait penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Perundingan agar pengibaran bendera pada proklamasi kemerdekaan dilaksanakan oleh seorang prajurit peta. C. Mengusulkan agar dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat bendera dikibarkan. D. Mengusulkan agar bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan pada pukul 10. E. Mengusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad atas nama bangsa Indonesia. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui ternyata pada dini hari tanggal 17 Agustus malam Jumat berarti ya, itu terjadi perundingan kawan-kawan antara golongan muda dan golongan tua. Untuk apa? Untuk penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Perundingan berarti ini adalah musyawarah kawan-kawan. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau musyawarah berarti masuknya ke sila keempat. Jadi sebetulnya orang-orang terdahulu, para founder ya, jadi para pendiri bangsa ini gitu dulu, ternyata selalu melakukan perundingan kawan-kawan untuk memecahkan suatu masalah. Tidak ambil keputusan sendiri. Itu sebabnya makanya karya-karyanya abadi sampai sekarang gitu. Beda dengan kita enggak ngomong apa sih Maki ya. Oke gitu kawan-kawan, intinya ya, jadi ternyata perundingan itu masuk sila keempat, yaitu musyawarah. Jadi sebelum teks proklamasi dibuat, yang selanjutnya nanti diketik oleh Sayuti Melik kan. Sayuti Melik yang ngetiknya nanti. Sayuti Melik itu adalah
orang yang mengetik naskah proklamasi. Nah, naskah ini adalah hasil perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Jadi bukan hanya oleh satu orang gitu, tapi antara golongan tua dan golongan muda, pemikirannya, ide-idenya ditampung, kemudian terjadilah naskah proklamasi yang kita kenal sekarang ini gitu kawan-kawan ya. Understand? Idap-idap. Ijidis tadi mantap.